Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Siti Komaria, jurusan perpajakan. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang siklus sistem perpajakan di Indonesia. Nah, ada beberapa tahapan tentang siklus sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama, di sini sistem perpajakan adalah tulang punggung pembangunan negara. Memahami setiap tahapannya adalah kunci bagi wajib pajak, petugas pajak maupun konsultan. Mari kita selami siklus ini secara mendalam. Yang pertama ada pendaftaran identitas wajib pajak. Nah, yaitu ada NPWP dan MPPKP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak, adalah identitas wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang kedua adalah nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau MPPKP, diberikan kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Dasar hukumnya ada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP, kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang KUP, pengukuhan PKP atau NPPKP. Yang kedua ada pembukuan dan pencatatan akurasi pajak terutang. Setelah memiliki NPWP, wajib pajak wajib melakukan pencatatan atau pembukuan untuk menghitung besarnya pajak terutang. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan akurasi perhitungan pajak. Pertama ada pembukuan. Proses pencatatan teratur data dan informasi keuangan, harta kewajiban modal, penghasilan biaya yang ditutup dengan laporan keuangan atau neraca dan laba rugi. Yang kedua ada pencatatan, mengumpulkan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, terutama bagi wajib pajak tertentu. Dasar hukumnya yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan Undang-Undang KUP tentang pencatatan dan pembukuan. Nah, yang ketiga ada pembayaran dan pelaporan memenuhi kewajiban. Setelah mengetahui pajak terutang, wajib pajak harus melakukan pembayaran ke kas negara dan melaporkannya melalui surat pemberitahuan atau SPT. Yaitu pembayaran pajak yaitu melunasi pajak terutang kepada kas negara melalui sistem administrasi yang ditetapkan seperti bank atau pos persepsi menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Dan ada pelaporan SPT. SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban. Dasar hukumnya terdapat pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang KUP. Pasal 9 yaitu tentang jatuh tempo, batas waktu, dan pasal 10 tentang tempat dan sarana pembayaran. Nah, pelaporan SPT terdapat dalam pasal 3 tentang kewajiban dan pasal 7 Undang-Undang KUP tentang penyampaian SPT sanksi administrasi. Yang keempat ada penelitian dan pemeriksaan pengawasan DJP. Karena sistem self-assessment, DJP melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan kebenaran SPT yang dilaporkan. Yang pertama ada penelitian, yaitu kegiatan awal untuk menilai kelengkapan dan kebenaran formal SPT beserta lampiran-lampirannya. Yang kedua ada pemeriksaan, kegiatan menghimpun dan mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang ketiga ada penyidikan. Langkah terakhir jika ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan untuk mencari bukti dan menemukan tersangka. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 13, pasal 29 dan pasal 44 Undang KUP. Pasal 13 yaitu penelitian DJP melakukan penelitian atas SPT yang disampaikan. Pasal 29 tentang pemeriksaan, jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, DJP dapat melakukan pemeriksaan. Pasal 44 penyidikan, jika terdapat unsur pidana dapat dilakukan penyidikan pajak. Yang kelima ada penetapan pajak
SKP dan STP. Jika ditemukan kesalahan atau perbedaan dalam hasil penelitian atau pemeriksaan, DJP akan menerbitkan surat penetapan, yaitu ada 2, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak atau STP. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar SKP kurang bayar tambahan, SKP nihil, atau SKP lebih bayar berdasarkan hasil pemeriksaan. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Nah, atau secara singkatnya, surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat pelanggaran ketentuan perpajakan. Dasar hukumnya yaitu terdapat dalam pasal 13 Undang-Undang KUP tentang penerbitan. SKP diterbitkan jika terdapat pajak kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Dan STP pasal 14 Undang-Undang KUP tentang penerbitan STP diterbitkan untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang keenam, ada upaya hukum wajib pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau permohonan jika tidak setuju dengan penetapan pajak. Nah, yaitu keberatan. Yang keenam, upaya hukum wajib pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau permohonan jika tidak setuju dengan penetapan pajak. Yaitu ada keberatan diajukan atas SKP jika wajib pajak tidak setuju dengan jumlah pajak ditetapkan. Ada permohonan pembetulan diajukan untuk memperbaiki kesalahan tulis, hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam surat ketetapan. Setelah itu ada pengurangan atau penghapusan sanksi, permohonan keringanan atas sanksi administrasi tercantum dalam STP atau SKP. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 25 tentang mengatur keberatan, tata cara pengajuan keberatan oleh wajib pajak. Ada pasal 26 tentang penyelesaian keberatan, tata cara pemrosesan atau pengembalian keputusan atas keberatan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ada pasal 16 Undang-Undang KUP, ada pembetulan permohonan untuk memperbaiki surat ketetapan SKP atau surat ketetapan pajak atau SKP, surat tagihan pajak atau STP, atau surat keputusan lain yang mengandung kesalahan tulis, salah hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dan ada pasal 36 Undang-Undang KUP tentang pengurangan atau penghapusan sanksi. Yang ketujuh, ada banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Jika keberatan ditolak, wajib pajak masih dapat menempuh jalur hukum lebih lanjut, yaitu pertama ada banding. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Nah, di sini ada putusan gugatan, adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. Cara singkatnya, banding diajukan ke pengadilan pajak jika keberatan atas SKP ditolak. Gugatan dapat diajukan terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan tertentu yang tidak termasuk objek banding. Setelah melakukan banding dan gugatan, yaitu ada DJP akan melakukan peninjauan kembali hasil dari peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung atas putusan banding atau putusan gugatan. Jadi, peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari Badan Peradilan Pajak. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang KUP, yaitu tentang banding.
Jika keberatan ditolak, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengendalian pajak. Dan pasal 23 ayat 2 tentang gugatan dapat diajukan terhadap pelaksanaan penagihan pajak, dan pasal 27 ayat 5E Undang-Undang KUP peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung. Nah, ini yang terakhir yaitu ada penyelesaian akhir restitusi atau penagihan. Hasil akhir dari proses hukum atau menentukan apakah wajib pajak mendapatkan pengembalian atau harus melunasi kekurangan pajak, yaitu jika hasil peninjauan kembali yaitu lebih bayar, maka dapat melakukan restitusi atau pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak yang terjadi karena jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Atau lebih singkatnya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang. Dasar hukumnya itu pasal 17B Undang-Undang KUP. Jika hasil akhir penunjukan lebih bayar, wajib pajak berhak memperoleh pengembalian kelebihan pajak. Nah, ada restitusi, ada penagihan pajak. Jika hasil peninjauan kembali yaitu kurang bayar, maka DJP akan melakukan penagihan sisa pajak yang harus dibayar. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang KUP. Jika masih terdapat kekurangan pajak, DJP akan melakukan penagihan aktif. Pasal 9 Undang-Undang KUP, sanksi bunga jika jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Dan ini adalah kesimpulan kepatuhan dan hak wajib pajak, yaitu memahami siklus perpajakan, membantu wajib pajak memenuhi kewajiban dengan benar dan memanfaatkan hak-haknya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tahap-tahapan ini. Kesimpulannya yaitu ada pendaftaran NPWP dan NPWP sebagai identitas. Setelah itu ada pembukuan, yaitu berisi pencatatan akurat untuk perhitungan. Nah, ada pembayaran penyetoran pajak terutang. Setelah melakukan 3 itu, yaitu kita melaporkan penyampaian SPT dengan tepat waktu. Nah, setelah dilaporkan, yaitu ada penelitian oleh pengawasan DJP. Setelah ada penelitian, adanya upaya hukum, yaitu tentang keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Setelah peninjauan kembali, terdapat restitusi dan penagihan. Kepatuhan pajak adalah kunci pembangunan negara, sementara pemahaman akan hak adalah perlindungan bagi wajib pajak. Nah, sekian dari aku tentang penjelasan siklus sistem perpajakan. Semoga kalian semua mengerti. Yang telah menonton video ini, terima kasih banyak. Aku Siti Komaria, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.